Selamat datang sahabat animasi Donghua. Di sini Mimin akan mencerita alur cerita Donghua Battle Through the Heaven versi light novelnya. Untuk yang tidak mau terkena spoiler diharapkan di skip saja. Langsung saja ke alur ceritanya. Saat Xiaoyan menatap Ratu Medusa yang telah menarik niat membunuh wanita itu hanya dalam sekejap, dia hanya bisa tertawa pahit. Wanita ini memang tidak hanya mengandalkan reputasinya untuk menyebabkan begitu banyak orang kuat di Kekaisaran Jiama sangat takut padanya. Di mana Anda berencana untuk pergi selanjutnya? Ratu Medusa mengembalikan formula pil pencairan roh kepada Xiaoyan dan secara acak bertanya. Xiaoyan hati-hati menerima formula obat. Dia merenung sejenak sebelum berkata, "Saya pikir saya akan melakukan perjalanan kembali ke Wutan City terlebih dahulu. Setelah itu, saya mungkin harus meninggalkan Kekaisaran Jiama untuk jangka waktu tertentu." Meninggalkan Kekaisaran Jiama. Ratu Medusa sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini sebelum segera mengangguk sedikit. Dia dengan malas berkata, "Terserah kamu. Bagaimanapun, beberapa pemimpin dalam ras ular sementara dapat mengambil alih dalam ketidakhadiran saya. Sampai Anda memperbaiki pil pencairan roh, saya akan terus mengikuti Anda." Xiaoyan menghela napas lega setelah melihat bahwa dia tidak menentang rencananya. Tangannya dengan lembut menepuk penggaris hitam besar di punggungnya dan tersenyum ketika dia berkata, "Karena seperti ini, mari kita pergi. Masalah dengan Mystic Cloud Sekte sudah berakhir. Arus Anda seharusnya tidak terburu-buru untuk beberapa waktu, bukan? Ketika kami melewati beberapa kota besar selama perjalanan kembali ke kota Wutan, bantu saya mencari ramuan obat yang diperlukan untuk menyaring pil roh pencairan." Ratu Medusa berkata dengan lemah. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia sedang membahas cara itu. Namun nadanya tidak memungkinkan Xiaoyan keberatan dengan saran itu. Sehubungan dengan ini, Xiaoyan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Matanya memandangi wajah Ratu Medusa yang mempesona dan mempesona itu sebelum mengangkat bahu dan berkata, "Aku menyarankan agar kamu menutupi wajahmu saat memasuki kota. Kalau tidak, akan ada beberapa masalah yang tidak perlu yang akan menyebabkan sakit kepala." Ratu Medusa mengangguk sedikit. Dia berbalik dan perlahan-lahan berjalan di sepanjang jalan kecil di dalam hutan lebat. Xiaoyan mengangkat bahu saat menatap sosok melengkung dan menarik. Dia menoleh dan pandangannya bergeser ke tepi pandangannya, di mana tangga batu berwarna hijau sebagian terlihat. Pandangannya perlahan bergerak ke atas dan akhirnya berhenti di puncak gunung yang diselimuti oleh kabut. Setelah terdiam sesaat, dia menghela nafas dengan lembut. Perjanjian ini yang telah membelenggu dia selama 3 tahun akhirnya selesai. Saat target 3 tahun yang membuatnya berusaha dan berjuang memudar, hatinya tiba-tiba terasa agak kosong. Namun, kerugian ini tidak berlangsung lama. Senyum elegan seorang wanita muda tiba-tiba muncul di benaknya yang menyebabkan senyum hangat muncul di wajahnya. "Sun Er, apakah kamu hidup dengan baik di sana? Tunggu saya." Xiaoyan bergumam dengan lembut. Sekelompok perasaan naik di hatinya ketika dia memikirkan Sun Er yang belum pernah dilihatnya selama hampir 2 tahun. Xiaoyan berbalik. Tatapannya melirik sosok bergerak yang sudah berjalan keluar dari hutan lebat. Sambil tersenyum, dia buru-buru mengejarnya. Xiaoyan tidak kembali ke ibu kota setelah meninggalkan Mystic Cloud Mountain.
Sebagai gantinya, dia dan Ratu Medusa mengubah arah mereka dan terbang menuju kota Wutan. Jarak antara ibu kota dan kota Wutan hampir setengah kekaisaran jauhnya. Bahkan dengan kecepatan terbang Xiaoyan dan Ratu Medusa, untuk menempuh jarak yang sangat jauh ini membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari. Selain itu, karena permintaan Ratu Medusa, Xiaoyan harus berhenti setiap kali mereka melewati kota-kota besar dan menunggu rumah lelang dan pameran dagang dibuka. Sebagai hasil dari semua ini, waktu yang mereka ambil untuk perjalanan mereka sangat meningkat. Sangat beruntung bahwa perjanjian 3 tahun saat ini telah berakhir. Dan bahwa Xiaoyan telah lolos dari kehidupan di masa lalu di mana ia harus memeras semua waktu yang dimilikinya. Sepanjang jalan, dia tidak memiliki kendala atau beban di hatinya. Dia bergoyang santai, tampil sangat santai. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menikmati kehidupan yang santai setelah dimulainya perjanjian 3 tahun. Selama 3 hari ia bergegas pulang. Mereka berdua mungkin telah tinggal di beberapa kota besar selama beberapa waktu. Tetapi Ratu Medusa agak kecewa karena mereka bahkan tidak menemukan salah satu bahan obat unik yang diperlukan untuk menyaring Towing Spirit Pill. Dia juga tidak berdaya dalam hal ini. Lagi pula, jika sangat mudah untuk menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyuling pil obat tingkat 6, nilainya juga tidak akan terlalu mahal. Mereka berdua berjalan dan berhenti di sepanjang jalan, seperti kuda berjalan mengamati bunga-bunga. Namun, Xiaoyan agak terkejut bahwa Ratu Medusa masih belum berubah kembali menjadi bentuk Heaven Swallowing Python. Meskipun sudah 3 hari, yang dia katakan, sudah berakhir. Berkenaan dengan ini, dia menjelaskan bahwa dia telah secara pribadi berdiskusi dengan roh, Heaven Swallowing Python, dan dengan demikian menunda waktu dia akan berubah kembali. Xiaoyan mungkin merasa agak heran dengan penjelasan ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak berubah kembali, apakah dia memiliki kemampuan untuk memaksanya melakukannya? Ketika waktu itu tiba, sebuah tamparan akan datang berayun. Muntah darah dan cedera serius akan menjadi masalah kecil saat itu. Seiring waktu berlalu dengan tenang, Xiaoyan dan Ratu Medusa semakin dekat dengan wilayah kota Wutan. Karena mereka tertunda dengan mencari bahan obat, hampir 5 hari telah digunakan untuk apa yang awalnya hanya perjalanan 2 atau 3 hari. Heian City, sebuah kota besar di provinsi utara Kekaisaran Jiama. Dari sini, tidak jauh dari kota Wutan, dengan kecepatan Xiaoyan dan Ratu Medusa, mereka seharusnya bisa mencapainya dalam waktu setengah hari. Karena kota ini terkenal dengan bahan obat di wilayah utara, Ratu Medusa dengan cepat mendarat tanpa meminta pendapat Xiaoyan. Di pinggiran kota, dia menggunakan benang hijau tipis untuk menutupi wajahnya sebelum dia berjalan dengan megah menuju kota Heian. Di belakangnya, Xiaoyan hanya bisa, dengan sikap pasrah, menahan keinginannya untuk pulang, dan tanpa daya mengikuti di belakangnya. Keduanya berjalan ke kota. Selama waktu itu, tidak ada yang datang untuk menghentikan mereka. Meskipun mata para prajurit yang menjaga kota tanpa sadar dan berulang kali menyapu tubuh Ratu Medusa yang dewasa dan indah. Aura tinggi dan mulianya menyebabkan para prajurit itu, yang siap untuk membuat masalah,
untuk tidak berpikir untuk melangkah maju untuk menginterogasi mereka. Setelah memasuki kota, Xiaoyan memimpin jalan dan berjalan jauh di sepanjang jalan. Setelah itu, dia memasuki sebuah restoran di mana ada banyak lalu lintas manusia. Orang-orang di bagian utara kekaisaran adalah orang-orang yang kuat. Oleh karena itu hanya mungkin untuk melihat restoran seperti itu di wilayah utara kekaisaran. Itu tidak biasa melihat mereka di tempat-tempat mewah seperti ibu kota. Orang-orang dari semua perdagangan berkumpul di restoran seperti itu. Banyak berita dan informasi di antara orang-orang biasa di kekaisaran tersebar dari tempat-tempat seperti itu. Oleh karena itu dapat dengan cepat menginformasikan Xiaoyan di mana berbagai bahan obat terbaik dan terluas berada di dalam kota. Keduanya berjalan ke restoran dan duduk di meja di samping jendela. Ratu Medusa menopang pipinya dengan tangannya ketika matanya yang cantik menatap keluar jendela. Ekspresinya seperti mengabaikan dan acuh tak acuh. Selama beberapa hari ini, semua hal tentang mendapatkan informasi sepenuhnya ditangani oleh Xiaoyan. Melihat sikapnya seperti ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan memanggil pelayan wanita. Setelah memesan anggur, yang tidak terlalu manjur, dia berdiri dan menuju ke beberapa tempat yang penuh dengan orang. Setelah melakukan ini berulang kali untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya mundur kembali ke meja dengan wajah penuh keringat. Dia menatap Ratu Medusa yang dengan nyaman menghirup anggur dan tidak bisa menahan nafas dengan putus asa. Apakah wanita ini tidak terlalu sombong? Bagaimana itu? Apakah Anda bertanya dengan jelas? Mata cantik Ratu Medusa melirik Xiaoyan saat dia bertanya dengan lembut. Dikatakan bahwa ada ruang ramuan dengan ketenaran besar di kota ini. Ada beberapa stok untuk banyak bahan obat langka di sana. Hanya saja harga untuk mereka sangat mahal. Xiaoyan mengangkat cangkir anggurnya dan menuangkannya ke mulutnya sebelum menggeram. Beristirahat. Setelah ini, kita akan pergi ke aula ramuan itu untuk melihatnya. Ratu Medusa mengangguk puas saat dia menjawab sambil tersenyum. Beristirahat. Setelah ini, kita akan pergi ke aula ramuan itu untuk melihatnya. Ratu Medusa mengangguk puas saat dia menjawab sambil tersenyum. Xiaoyan dengan lembut menepuk penggaris hitam di punggungnya. Tetapi terlalu malas untuk terus berbicara. Hei, apakah kamu sudah mendengar masalah ini berkaitan dengan mistik Cloud Sect? Sama seperti Xiaoyan dan Ratu Medusa sedang beristirahat dengan tenang. Suara rahasia bisa terdengar tidak jauh dari meja mereka, menyebabkan Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Anda berbicara tentang masalah pria muda bernama Xiaoyan membuat kekacauan besar di Mystic Cloud Sect, bukan? Seorang pria melengkungkan bibir dengan jijik pada temannya yang memiliki wajah tampak misterius. Kamu sudah tahu tentang itu. Orang yang berbicara sebelumnya langsung terkejut saat dia bertanya dengan malu-malu. Masalah sebesar ini sudah menyebar sekitar 2 hari yang lalu. Xiaoyan itu mengalahkan pemimpin sekte junior Mystic Cloud Sect, Nalan Yanran dalam pertandingan resmi. Saya mendengar bahwa itu tampaknya karena Nalan Yanran membatalkan pertunangan mereka 3 tahun lalu. Melihat itu sekarang, berita tentang Nalan Yanran yang diceraikan paksa oleh Xiaoyan saat itu memang memiliki keandalan. Melihat kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini,
Ia lebih dari cukup untuk layak menikah dengan Nalan Yanran. Petik 2. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, tampaknya Mystic Cloud Sect ingin mempertahankan Xiao Yan dengan paksa. Hihi, meskipun dia masih muda, orang-orang kuat di belakangnya benar-benar mengerikan sampai meninggalkan orang lain yang terdiam. Saya telah mendengar bahwa dalam pertempuran saat itu, tidak hanya dua Do Huang yang kuat, tetapi juga Ratu Medusa dari ras ular rakyat muncul. The Mystic Cloud Sekte mungkin telah menggunakan semua upaya mereka, tetapi mereka akhirnya membiarkan Xiao Yan pergi utuh. Petik 2. Ratu Medusa. Ketika kata ini meninggalkan mulutnya, orang-orang di sekitarnya berseru. Hihi. Menurut informasi yang dapat dipercaya, bahwa Xiao Yan juga adalah juara Grand Meeting Alchemist musim ini. Tatapan terkejut di sekitarnya menyebabkan kesombongan pria itu mengembang. Dia tertawa dan sekali lagi mengungkap informasi yang mengejutkan. Bukankah juara rapat agung alchemis bernama Yan Xiao? Tiba-tiba sebuah suara lembut muncul. Yan Xiao. Xiao Yan. Bukankah itu dia jika kita membacanya secara terbalik? Haha. Pria itu dengan muram berkata sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya untuk sementara kosong. Segera, mereka tiba-tiba menyadari. Meskipun masalah mengenai nama ini tidak bernilai apa-apa setelah ditunjukkan. Orang normal seperti apa yang tidak memiliki yang lebih baik untuk dilakukan. Tetapi membaca nama secara terbalik. Orang ini benar-benar luar biasa. Pada usia seperti itu, dia telah melakukan hal-hal yang mengejutkan seperti itu. Di masa depan, begitu dia dewasa, bukankah dia akan lebih luar biasa? Pria itu dengan keras menuangkan anggur gandum yang kuat ke mulutnya dan menghela nafas iri. Pria mana yang tidak memiliki mimpi berdarah panas untuk melakukan sesuatu yang besar? Namun, karena kemampuan mereka yang terbatas, banyak orang ditakdirkan untuk hanya berfantasi tentang hal-hal seperti itu. Orang ini benar-benar luar biasa. Pada usia seperti itu, dia telah melakukan hal-hal yang mengejutkan seperti itu. Di masa depan, begitu dia dewasa, bukankah dia akan lebih luar biasa? Pria itu dengan keras menuangkan anggur gandum yang kuat ke mulutnya dan menghela nafas iri. Pria mana yang tidak memiliki mimpi berdarah panas untuk melakukan sesuatu yang besar? Namun, karena kemampuan mereka yang terbatas, banyak orang ditakdirkan untuk hanya berfantasi tentang hal-hal seperti itu. Xiao Yan agak terpana mendengar percakapan yang disampaikan, dan tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berharap bahwa masalah di Mystic Cloud Sect sebenarnya telah menyebar ke sisi lain kekaisaran hanya dalam beberapa hari. Kamu sekarang orang yang terkenal. Ratu Medusa mengguncang cangkir anggur di tangannya dan menggoda. Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata, "Aku tidak tertarik dengan hal seperti itu." Baiklah. Mari kita pergi dan melihat apakah ruang ramuan memiliki bahan obat yang kita butuhkan. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Xiao Yan dan Ratu Medusa berdiri dan hendak meninggalkan restoran ketika percakapan dari meja di samping mereka sekali lagi ditransmisikan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Xiao Yan itu tampaknya seseorang dari klan Xiao di kota Wutan. Bukan? Itu benar.
Klan Xiao benar-benar dapat menunjukkan wajah mereka kali ini. Dengan anggota klan ini yang benar-benar orang yang menakutkan. Siapa di wilayah utara yang berani untuk tidak menghormati klan Xiao? Petik 2. Hihi. Mungkin tidak begitu. Secara kebetulan, saya baru saja datang dari Wutan City beberapa saat yang lalu. Saya mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah selama 2 hari ini. Petik 2. Sebenarnya ada seseorang yang berani pergi ke klan Xiao untuk menemukan masalah pada saat ini. Petik 2. Saya tidak yakin tentang ini. Klan Xiao sangat ketat menjaga rahasianya. Saya juga tidak yakin tentang berita pastinya. Pria itu menggelengkan kepalanya sebelum menurunkannya untuk minum seteguk anggur gandum. Namun, dia tiba-tiba terdiam. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap pemuda berjubah hitam yang muncul di depannya. Sebuah kekuatan yang kuat menyelubungi tubuh yang terakhir. Menyebabkan dia, yang hanya 2 bintang doze menelan seteguk air liur. Dia dengan hati-hati berkata, "Pak ini, apakah ada yang salah? Apa yang baru saja kamu katakan? Masalah apa yang klan Xiao temui?" Xiao Yan bertanya dengan suara berat. Si kecil, saya tidak terlalu yakin. Saya hanya mendengar bahwa pertarungan yang terlalu intens telah meletus di klan Xiao 2 hari yang lalu. Setelah itu, klan Xiao menolak tamu luar masuk. Selain itu, sejak hari itu, pemimpin klan Xiao Zhan yang sudah sering tampil tidak lagi muncul. Saya pikir dia harus memilah masalah dalam klan. Pria itu berkata dengan nada gelisah. Ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi gelap dan khusyuk. Tiba-tiba hatinya merasakan kegelisahan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada lelaki itu, dia berbalik dan buru-buru menuruni tangga bersama Ratu Medusa. Senjata di punggung orang itu agak aneh. Satu orang tiba-tiba berkata dengan suara lembut ketika mereka melihat Xiao Yan yang telah menghilang dari tempat tangga itu berada. Ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi gelap dan khusyuk. Tiba-tiba hatinya merasakan kegelisahan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada lelaki itu, dia berbalik dan buru-buru menuruni tangga bersama Ratu Medusa. Senjata di punggung orang itu agak aneh. Satu orang tiba-tiba berkata dengan suara lembut ketika mereka melihat Xiao Yan yang telah menghilang dari tempat tangga itu berada. Senjata. Penguasa. Pria itu sebelumnya terkejut. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu. Sebuah kejutan perlahan muncul di wajahnya saat dia berteriak tanpa sadar. Dia adalah Xiao Yan. Dia sebenarnya semuda ini. Petik 2. Xiao Yan saat ini secara alami tidak memperhatikan keributan di restoran di atas. Setelah menuruni tangga, dia berdiri di jalan dan mengerutkan alisnya dengan erat. Dia menatap Ratu Medusa dan berkata, "Aku tidak bisa tinggal di sini. Saya harus kembali ke Wutan City sekarang." Petik 2. Mendengar ini, alis Ratu Medusa dengan lembut dirajut. Samar-samar dia berkata, "Mari kita lihat toko obat di sini dulu. Jika ada bahan obat yang saya butuhkan." Aku berkata, "Aku ingin kembali ke Wutan City sekarang." Tatapan Xiao Yan sangat tajam saat dia menatap Ratu Medusa sambil menyuarakan setiap kata dengan jeda saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ratu Medusa terkejut dengan sikap Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi kokoh. Selama beberapa hari ini, Xiao Yan tidak pernah menentang apa yang dikatakannya.
Itu benar-benar tak terduga bahwa dia benar-benar akan langsung bertentangan dengannya pada saat ini. Ini menyebabkan Ratu Medusa, yang identitasnya adalah seorang ratu ras, menjadi sedikit marah. Ratu ini ingin menemukan bahan obat. Pupil menyihirnya menatap dingin pada Xiaoyan saat Ratu Medusa perlahan berkata. Mata Xiaoyan menatap tajam pada sepasang murid yang menyebabkan pria terobsesi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan di bawah tatapan tertegun Ratu Medusa. Dia dengan erat meraih tangan lembutnya yang begitu lembut sehingga tampak tanpa tulang. Sebelum yang terakhir akan meledak, dia dengan dingin berkata, "Jika Anda ingin pil roh pencairan, maka jangan memakai udara Anda milik seorang ratu di depan saya. Sebelumnya, saya menghormati Anda karena Anda telah membantu saya melarikan diri. Jika Anda terus mengganggu saya dengan menjengkelkan dan menjadi tidak masuk akal, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda muka." Petik 2. Pergi. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan menariknya dan dengan cepat berlari keluar kota. Ratu Medusa tampaknya menderita goncangan hebat karena ledakan tiba-tiba Xiaoyan, yang sama sekali berbeda dari periode waktu sebelumnya. Pada saat ini, dia sebenarnya tidak bereaksi. Hanya matanya yang terkejut karena menatap yang pertama. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani mengaum padanya dengan cara yang begitu sengit mengingat statusnya. Untuk sesaat, emosi di mana dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis tiba-tiba naik dalam hati Ratu Medusa. Sudah berapa tahun sejak dia diperlakukan seperti ini oleh seseorang? Selain itu, ini dari dado si muda yang bisa dia kirim terbang dengan tamparannya. Apakah dia berpikir hidupnya terlalu lama? Xiaoyan menarik Ratu Medusa dan berlari keluar kota. Dia dengan cepat memanggil Purple Cloud Wings dan dengan cepat terbang menuju Wutan City. Dengan mendorong dirinya hingga batas, garis besar kota yang sebagian terlihat samar-samar muncul di depan mata Xiaoyan hanya dalam waktu 2 jam. Sekian episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sahabat animasi biar Mimin semangat buat alur ceritanya. Selamat datang sahabat animasi Donghua. Di sini Mimin akan mencerita alur cerita Donghua Battle Through the Heaven.